Son of Bro. Saya Jebo. Saya Sion. The story never been told. Selamat pagi in the morning. Selamat pagi. Bro, ini episode berapa sekarang ini? Anjing. Wow. Tiap dia episode gue terus nanya tuh. Bertemu kembali ya. Ketemu kembali ya Di Sonoprung kita di... ada teman ngobrol. Ada teman ngobrol nih. Yang memang banyak diminta. Oh, Betul, banyak request. Sumpah, asli netizen minta lagi belum lengkap cina pas yang di podcast, makanya kita coba hadirkan lagi ya sekarang. Saya ini ensiklopedia bola anjir. Nah, ensiklopedia bola, betul. Bener. Setahun ya, Setahun yang lalu lah, pas pandemi ya, awal-awal pandemi banget. Nah. Jadi misalnya kalau bertanya bola, lu antik lah. Lo yang out of the box gitu, jangan yang standar gitu ya. Jangan Ronaldo, Messi, jangannya. Janganlah gitu malah udah. Oma tuh. Bukan Hatam deh itu mah, Hatim. Jadi yang aneh-aneh gitu. Misalnya klub ieu tahun sakieu sawae pemainna. Nah, iya. Pasti apal. Menurut saya mah poinnya aja bukan masalah umur, bukan, tapi memang karena rajin membaca. Asli ensiklopedia. Ya kita kenalin dulu sama Om Oo. Om Oo Samrong kenalan itu kenalan. Kenalan. Apa nih sebenarnya? Prungers. Pasti udah pada kenal ya sama saya. Sebelumnya saya pernah ada di podcast Prung juga. Nama saya Samrong, atau anak-anak atau orang-orang biasa manggil sih Mang Oo lah ya. Nah itu nggak tahu kenapa. Dan sejarahnya juga itu sebenarnya. Ya ada itu. Ada. Oh ini adalah orang yang nggak jadi ya. Double O ya, double O. Double O. Kan ya double hand gitu kan. Double hand. Ya, ini langsung lah aja ke topik ya. Boleh. Nah, ini kan sekarang lagi rame derbynya. Derby. Maksudnya bukan sekarang lagi rame, maksudnya banyak sekali derby. Nah, derby itu apa sih, Yo? Derby itu kenapa tiba-tiba disematkan ke sepak bola derby gitu, kata derby itu dari kata derbynya aja dulu. derby ya. gitu. Yang seingat saya kalau istilah derby sendiri, seingat saya yang saya pernah baca gitu ya. Kalau derby sendiri pertama dikenalin dulu di daerah apa ya? Derbyshire ya. Kalau di Inggris tuh Derbyshire itu ada suatu pertandingan antara campuran lah antara sepak bola dan rugby gitu ya. Itu yang memisahkan lah antara tim atas sama tim bawah gitu. Itu disebutnya di region derby itu, jadi terkenal sebagai pertandingan derby gitu ya. Terus ada lagi pendapatnya itu dari namanya sebuah pertandingan balap kuda lah gitu ya. Ya disebutnya derby ya. Jadi disebutnya derby gitu. Jadi semakin kesini disebut derbynya sendiri sebagai pertandingan sepak bola yang disebut pertandingan yang memiliki rivalitas lah, baik itu dari sisi antar kota, antar provinsi, provinsi antar provinsi, terus negara antar negara, ya makin lebarnya negara sama negara sih ya, sampai sekarang itu berkembangnya. Tapi kalau misalnya istilah derby sendiri ya mungkin yang saya dapat sih dari situ gitu, dari kota derby atau region derby, Derbyshire. Terus ada pertandingan sepak bola itu agak bergengsi, jadi disebutnya sebagai derby gitu. Kalau sampai sekarang jadi berkembang ya berbagai macam derby lah, ada di Indonesia pun, ataupun di beberapa negara di Eropa atau di Amerika sendiri gitu sih. Derby itu ya. Berarti derby itu luas ya. Selain nanti ada derby dari histori ya, derby sejarah sebelumnya gitu kan. Ya. Jadi dari beberapa derby gitu atau derby di dunia lah, terutama untuk beberapa klub sepak bola atau antar negara dan negara itu pasti latar belakang terjadinya derby itu pasti ada sesuatu lah. Yang itu bisa dijelaskan nanti, apakah bisa dijelaskan di sini atau enggak, itu pasti nanti menyangkut rivalitasnya. Itu tidak hanya si ini menang lawan ini, tapi pasti itu di belakangnya ada antara supporternya atau mungkin sejarah pembentukan klubnya, rivalitas antara agama atau politik, itu semua bakalan ada disangkut pautin lah ya di si derby betul, sendiri betul. itu ya. Gitu. Jadi nah kan gini ya, maksudnya teh di luar itu derby itu terjaga tuh secara apa ya, fanatisme ya, dimana ada benar-benar yang melatar belakangi gitu, yang akhirnya terus dibawa gitu. Apakah orang-orang, kita ambillah orang Eropa itu memang menjaga apa ya,
menjaga cerita dulunya Tradisi. gitu, tradisinya atau Iya. seperti apa? Oh, Iya. akhirnya ya masuklah dibawa ke ranah sepak bola gitu. Betul. Kalau kita ambil masalah derbynya itu menyangkut rivalitas atau dominasi satu klub terhadap klub lainnya, menurut saya sih ya bagus lah ya. Ya bagusnya dalam arti positif, dia bisa berada di atas lawannya itu, ya siapa yang nggak seneng lah ya. Kalau Yeah. misalnya taruh di lokal sendiri, misalnya kita menang lawan klub ini ya kita seneng gitu. Yeah. Ya, di sana pun sama. Menang terhadap satu klub yang memang dia nggak suka berdasarkan latar belakangnya juga, nah itu suatu kebanggaan sih gitu. Jadi kenapa beberapa derby ya pasti ada latar belakangnya lah untuk yang mendalangi menjadi suatu derby yang dicap. Sebenarnya derby sendiri kan dicapnya itu bukan oleh pemain ya sebenarnya, malah dicapnya sendiri oleh si supporternya sendiri. Kadang kalau misalnya klubnya sendiri dia nggak ngerasa itu derby kok, tapi kata supporternya atau misalnya kata si fansnya, kadang media juga disebut, oh ini derby loh, derby ini gitu. Gitu sih. Berarti derby itu ciptakan supporter ya, kadang klubnya Kadang area gitu, Oh, area negaranya itu kayak, derby. nah kalau Manchester gitu kan, Manchester City, Manchester United derby, asal itu derby tapi dia Derby kalau dari tahun 90 Si taruhlah Pei ya, Pak, ya. penikmat Manchester City tahun 2000-an memang pada ya mungkin ada lah beberapa yang, tapi nggak se-hype sekarang kan Nah, gitu ya, ya. ya. Karena sekarang sudah dibeli sama Taipan dari ada. Emirates gitu kan. Ya jadi sekarang derby-nya jadi Derby of Manchester. Padahal kalau misalnya historical derby-nya si Manchester United sendiri kan sama Leeds United, yang jelas kalau misalnya Leeds, ya? antar seperti dengan Leeds. oke. Kalau Liverpool misalnya mau lewat antar- berarti ya. termasuk salah satunya gitu ya, Salah mungkin satunya. bisa setara lah ya dengan si Liverpool sendiri. Cuma kalau tarik akarnya ke belakang ke Battle of Roses gitu ya, disebut juga derby Battle of Roses gitu antara si Yorkshire sama Lancashire gitu. Lancashire sekarang diwakili oleh Red Rose-nya itu sendiri di Manchester. Iya. Kemudian di Yorkshire sendiri di White Rose-nya itu diwakili oleh Leeds gitu. Apalagi ditambah lagi perpindahan pemain gitu antara Eric Cantona sebelumnya di Leeds, Leeds. pindah ke Manchester United ya pasti kebakaran lah gitu pemain Leeds-nya gitu. Apalagi Rio Ferdinand juga pindah ke Manchester United gitu kan. Alan Smith ya. Alan Smith juga pindah ya. Young Guns ya, Young Guns ya. Young Guns Leeds. 2000-an lah gitu. Rambut kuning Gitu. itunya. Oh berarti tapi si Leeds sama si Manchester ini satu kota atau beda? Sebenarnya satu tuh di bagian Lancashire kalau nggak salah. Kalau saya satu lagi tuh Yorkshire gitu. Jadi Nah, itu. Pride of York-nya sendiri diwakili oleh si MU. Leeds, Oh, si United. Leeds. Kalau Lancashire-nya itu bagian dari si Manchester. Oh. Gitu. Nah, pengen ditanya itu derby of Roses Battle of Roses. Battle of ya. Roses ceritanya gimana? Pertarungan Battle of antar Roses. kembang gimana itu teh? Oh. Jadi kalau sejarah singkatnya aja ya, dulu tuh ada namanya King Henry ke-6 atau ke-6 lah, Henry the 6 atau Henry the 8 gitu. Itu yang nyatuin dua keluarga sih sebenarnya, dari keluarga Lancashire sama keluarga Yorkshire itu digabung jadi namanya Tudor Rose of Tudor. Jadi yang sekarang lihat antara ada Red Rose sama White Rose, nah itu sudah hasil penggabungan dari King Henry gitu. Oh, Nah, gitu. Nah, sebelumnya sendiri ya dua keluarga ini memang berseteru untuk bisa menguasai wilayah Inggris lah gitu. Gitu. Jadi kenapa sampai ke bawah sekarang ya sejarah panjang itulah itu yang jadi itu. Kerajaannya. Tapi kalau sekarang ya jadi Rose of Tudor gitu. Jadi yang mawar merah, ada mawar hitam, mawar putih. Nah, itu sebenarnya Tudor Rose. Kalau sebelumnya ada kepisah gitu, ada Red Rose sama White Rose. Ya. Gitu. Battle of Misal Leeds ya, Battle of Roses. bajunya bodas Nah, gitu Bodas kan ada White Rose nih gitu. Pantesan kalau Lambang pas Noge kan. kemarin kan langsung chaosnya pas Pasti ya, chaos kalau Leeds pas sama itu. Leeds sama si MU kan Betul, pas betul. awal-awal Liga Premier ya, Premier League-nya. Ya. Oh. Itu Jadi betul, Manchester betul. City malah ya tepati ieu lah ya. Oh, tepati ramai geuning jeung Manchester United ya nggak terlalu ramai Ya ternyata. setelah juara lah mungkin rame gitu ya. Oh, setelah si Manchester City juara lah Derby-nya ya. derby gengsi. Derby of kota itu. Ya, namanya. derby gengsi gitu kan. Derby gengsi. Si City-nya kota itu kabupaten si Oh. MU-nya. Oh, agak kabupaten. Iya. Gitu ternyata. Oh, jadi memang ramainya Bo, sama. saya jadi rada potong-potongnya bisa di komen deh, potongan wae. Ya, sebagai bisi tagsol potongan jadi beresin dulu baru Oke. itu. Tapi karakter Kalau kami mah kesok gitu dah. Kan ini mah ya teman ngobrol ya, jadi Ya, asa ngobrol di kopi, kita we gitu ngobrol. ngobrol di kopi jadi iya kieu ayo gitu kan. Ngobrol juga Aya sih we. yang inget ngobrol di sini kan. Wah, Nah, kalau dulu ya
ini kita di apa ini teh di Badak Singa ya? Badak Singa, Badak iya, Singa. Badak Singa. Nah, dulunya tuh ini teh, pom bensin. Oh, pom Pom bensin. bensin dulunya tuh. Setelah jadi pom bensin jadi taman ya. Jadi taman. Taman yang kurang dulu mah nggak begitu terawat lah ya. Nggak begitu, Sekarang rumah. jadi lumayan bagus nih. Kalau dulu, Kumuh ya. wah. Apalagi tempat- setelah dari apa? Setelah dari angkringan gitu. Angkringan ITB. Waduh. Sempat lihat di sini juga nongkrong gitu kan. Oh, Saya ya. mah sebagai tukang tukang rokok. tempat sharing sih sini, tempat sharing sama teman-teman lah di sini, teman Ya, sharing di tentang sini ya, ya ngobrol-ngobrol ringan lah gitu Ya. terkait apa ya, Ensiklopedia ada ya. ensiklopedia bola ya. buat siapa yang pengen tahu ya, kita berbagi lah ini, jual beli juga di sini gitu kan, terus makan-makan, minum-minum ya di sini gitu. Jual beli segala macam ya. Betul. Segala macam outfit. Meeting point lah, meeting point ya, meeting point. Tadi ada derby Manchester ya di Inggris lah ya yang salah satunya panas. Kalau saya masih bingung, ada Feyenoord sama Ajax. Oke. Wah itu keras Kita besar. masuk ke ranah Eropa ya. Ranah Eropa. Ranah Eropa lebih banyak kayaknya nih bahasannya nih. Feyenoord, Lebih serem gitu. Ajax ya Selain di di Inggris kan ada klub juga Derby County apa dia derby Derby, juga ya, gitu. Derby County Jadi kan satim Derby gitu. Shire gitu ya. Derby Jesse County gitu. Jadi Derby County sendiri kan nama timnya, nama klub lah. Nah. Derby County. Sebenarnya Derby County sendiri punya derby dengan Nottingham Forest gitu kan sebenarnya. Gitu. Nottingham Forest. Dan beberapa klub yang ada di wilayah apa dia East Midland atau apa gitu kalau salah. Ya ada beberapa derby juga gitu. Tapi kan nggak disebut derby gitu. Kebayangnya County jeung Forest gitu palingnya Derby County jeung Forest sering kesebut Derby deui. County. derby disebutnya apa? Oh itu derby apa? si Derby County sama si Kalau saya nggak salah tuh dia tuh daerah apa ya, East Midland atau apa gitu kalau di Inggris. Karena kan kalau si Pulau Inggris sendiri kan kalau kebagi, kalau di London aja di daerah selatan London itu berapa banyak derby sih di situ. Ya, Dari benar. mulai East London Derby, East London Derby siapa aja sih, bisa jadi si West Ham sama Crystal Palace atau si Crystal Palace kalau salah tuh. Terus nanti ada si South London sendiri ada si Millwall sama si Crystal Palace atau enggak si Queen's Park. Nanti di barat sendiri Derby London Barat ada Chelsea, Fulham sama Queen's Park Rangers. Terus di utara ya jelas lah ada Arsenal sama si Tottenham Hotspur. Terus itu baru di London ya. Belum nanti ke daerah Southern England tuh ya bisa Southampton sama si Portsmouth. Terus dan itu juga lumayan edan juga itu si Panas sejarah ya? derby panas itu. Siapa yang berhak memiliki daerah London Inggris Selatan ya antara dua klub itu gitu, Southampton sama Portsmouth. Naik lagi ke East Midland atau kalau di daerah barat tuh daerah West sendiri berarti antara Liverpool, Manchester United, bisa juga ada Leeds juga di situ ya kalau salah, ada Leeds juga. Terus naik lagi ke atas daerah Jordi ada Newcastle sama Sunderland. Itu daerah utara. Belum di daerah tengah, di daerah tengah ada East Midland, Midland sama West Midland. Itu banyak banget itu derby gitu. Itu baru daerah Inggris ya. Belum nanti naik ke sebelah ke Skotlandia, apalagi itu kemarin sempat kita bahas juga antara Glasgow Rangers sama Glasgow Celtic. Itu sejarahnya seperti apa itu lebih panjang lagi tuh. Nah, itu nanti setelah yang apa tadi Feyenoord deh. Feyenoord. Kalau tadi kita berarti berangkat ke Eropa daratan lah ya, Eropa daratan ke Belanda. Untuk si Ajax dengan Feyenoord sendiri kan itu sebenarnya derby dua kota lah ya. Yang pertama kota Amsterdam sebagai ibu kota dan sebagai kota niaga lah, kota bisnis terbesar di Belanda. Kemudian Rotterdam sendiri kota pelabuhan terbesar juga di mana di Belanda gitu. Ya derbynya sendiri pertama Ajax pemegang gelar terbanyak di sana. Kedua Feyenoord sebagai sebagai yang selalu mengintil lah. Walaupun ada beberapa kekuatan di Belanda juga termasuk si PSV juga, PSV Eindhoven, terus AZ Alkmaar juga jadi kuda hitam lah di sana. Tapi kalau bicara tentang Amsterdam Rotterdam ya derbynya sendiri menurut saya persaingan antara dua kota ya. Dua kota mana yang disebut sebagai apa aja First City dan Second City ya. Bukan Red District gitu bukannya. Enggak. Si Parabot gitu. Jadi itu mah baru rilis dia Garore. Itu sih antara Rotterdam. Tapi ya berangkat ke si supporternya juga memang kalau di si Amsterdamnya sendiri memang kota yang banyak imigrannya sebenarnya, banyak imigran juga di sana di Amsterdam itu. Jadi multicultural city lah disebutin juga di sana. Tapi ya ada beberapa footage atau misalnya
terkait apa? Sebagai bukan hinaan ya sebenarnya, sebagai banter kali ya, banter dari si fans Rotterdam ke fans Ajax itu. Salah satunya tuh kayak apa? Gas gitu ya. Gas tuh. Jadi istilahnya gini, kalau dulu karena si Ajax Amsterdam itu dulu dibangunnya atau nggak dibuatnya oleh orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi plus supporternya pun terafiliasi dengan orang-orang Yahudi. Bintang Davidnya, bintang David di sana ada F-Side, ada FAK420 dan sebagainya, banyak. Sekarang ada AFCA juga. Nah itu jadi orang Rotterdam sendiri menganggap Ajax itu ya bagian dari Jewish gitu. Makanya kenapa gas karena di zaman Perang Dunia Kedua kan orang-orang Yahudi dimasukin ke ruang gas. Berarti ngahin aja gas gitu. Gas. Ngerinya mau secara sepetan mah maksudnya bisa bikin sakit hati, betul. Sekarang di ruang konsentrasi camp konsentrasi gitu. Di gas gitu. Gas. Itu. Itu sampai ke situ, sampai ke tahap situlah gitu. Padahal kan nggak semua pendukung Ajax juga. Banyaknya ada yang dari Maluku gitu ya. Sekarang memang ada beberapa itu. Sekarang kan AFCA ya, AFCA sendiri ada beberapa bagian juga, termasuk di AFCA Maluku. AFCA Maluku itu lumayan dipandang lah di sana. Di persupporteran di klub Ajax ya. Gitu. Yang satu darah itu. Kalau satu darah itu nanti masuknya motornya. Motor. Klub motor ya satu darah. Nanti bisa di segmen berbeda itu kan. Nanti Henry bener Henry. Aku nggak tahu, asli lagi kan sebagai jalan si Mangguntur. Betul. Ini Mangguntur. Motor Gitu mah, motor eta mah. Baru motor juga. Motor gede gitu. Bisa sieun Lain si Henry. 1% Lain si Henry. Kalau misalnya nanti ditarik pun nanti ada korelasi sih, cuman kayaknya mungkin di sini kita nggak sampai ke situ lah. Karena banyaknya sih perkumpulan itu tidak terafiliasi dengan bola sih, gitu. Karena mereka juga multikultural motorcycle club kan ya, kalau si itu ya, plus di sana juga mungkin ya itu nantilah. Takutnya gitu. Gitu. Dari serang. Dan ya di luar negeri sampai gitunya secara masa lalunya bisa diungkit-ungkit. Kalau ada Torino gitu ya yang sama Juventus itu akhirnya jatuhkan lagi pesawat Torino Juve apa yang kalau jatuhkan lagi pesawat kalian inget nggak? Kalau yang saya tahu dari dulu tuh disebut Il Grande Torino kalau saya tahu, The Great Torino gitu ya. Memang dulu Torino itu memang tidak terkalahkan ya. Jadi ya Juventus juga nggak ada apa-apanya zaman dulu tuh ya, karena ada satu kejadian pesawat yang membawa pemain-pemain Torino itu jatuh gitu. Kalau nggak salah Superga accident atau apa Superga itu jatuh, jadi beberapa pemain Torino termasuk ada legendarnya itu siapa, Mazzola gitu, bapaknya dari Sandro Mazzola itu meninggal juga. Nah jadi dari situlah mungkin hinaan terhadap Juventus atau enggak hinaan dari Torino ya menurut saya tuh tim mana lagi labu lah gitu. Itu udah yang jelek ya sebenarnya itu kan. Udah di luar nalar lah asli lah gitu kan. Sakit hati dan gitu kan kalau nyeritain masalah itu, masalah kelamnya. Masalah kelam ya, kayak misalnya ada tragedi Munchen lah ya gitu, tragedi Munchen yang kemarin ya. Busby Babes kayak gini. Busby Babes ya kalau misalnya masa kita harus menghina orang-orang yang sudah meninggal itu merasa nggak etis lah gitu kan sebenarnya gitu. Nah, kayak empati jadi udah hantam empati aja nggak ada rasa respect seperti apalagi apa. derby. Jadi segala tuh diungkit tuh yang paling kelamnya gitu. Yang paling sakit hatinya tuh diungkit tuh. Dia aja senang-senang tapi yang ungkitnya gitu. Kalau di kita mah rumah tangga kan pertama bisa jadi motivasi untuk si tim lawan juga sebenarnya kan, malah jadi boosting semangat sebenarnya kalau misalnya anjing saya nggak mau gitu dihina kayak gitu kan, malah jadi backfire gitu kan gitu. Kalau diungkit, kalau kita mau bener ya rumah tangga bener ya. Rumah tangga diungkit ya bener ya mungkin ya itulah bumbu lah, tiap negara berbeda. Jadi, siap-siap ya siap-siap gitu. Misalnya mungkin gitu Februari ya Juli. Gus mundur deh kemarin Februari sama si Mamat biasa pelangi sedang support pelangi mah tuh dah. Nah kalau di Asia nih ya kan secara tingkat supporter mungkin yang saya tahu itu kan Asia itu paling Indonesia ya yang punya daya ini tinggi malah gitu.
Terus di Malaysia juga sekarang baru-baru lah. Tapi kalau mungkin saya bisa bilang JDT mah klub kekinian ya, Kalau klub tradisional yang punya akar sejarah, misalkan di Malaysia apa tuh? Oh? Saya tahu sih Selangor ya paling ya. Selangor. Bahkan sekarang jadi derby kan kalau Selangor sama si JDT sendiri. Oh, sekarang tuh jadi derby Malaysia kali ya disebutnya gitu ya. Walaupun saya nggak begitu mengikuti, cuman yang kita tahu sebagai orang Indonesia yang taunya hanya Selangor, karena dulu ada beberapa pemain Indonesia juga kan sempat di sana ya. Oh iya. Kayak si BP, terus siapa namanya? Eli Eboy. Andik juga ya? Andik gitu kan ya. Itu sih yang paling saya tahu. Kalau JDT ya memang dia punya Manchester City kayaknya tuh ya. Manchester City ya. Ada investor besar kan, bukan investor ya, sebenarnya dia kan punya kerajaan juga di sana, punya dari kerajaan Johor juga kalau salah. Ya nanti tahu nih ributnya antara gimana nih kalau si Selangor sendiri, apakah dia punya pemerintahan atau punya swasta nih? Saya nggak tahu nih. Jadi mungkin ributnya ya antara apa ya, antara kerajaan dengan pemerintahan ya, itu nggak tahu lah, saya belum begitu mendalami lah. Kalau Malaysia mah ya. Gitu. Kalau di Malaysia kalau nggak salah kan ada SDN Sendirian Berhad, atau gue nggak ngerti. Berhad tuh kalau nggak salah tuh ini PT lah, perusahaan terbatas lah gitu. Kalau si Berhad tuh gitu. Atau PT. Mungkin di Asia yang paling chaos mah Indonesia mungkinnya ya untuk kalau level apa nih, level negara, kalau level negara ya Indonesia Malaysia lah. Oke. Kalau Jepang Korea juga lumayan. Derby Melayu berarti ya masuknya kalau Indonesia sama Malaysia. Panas ya di sana teh. Nah itu tuh udah nyangkut mengangkut Indonesia TKI sekalian mah di sini hanya kerjanya edarnya internetnya jadi lebih memanaskan suasana gitu kan. Bener. Gitu. Kita bilang Malaysia mah kemarin sore lah gitu. Bisa aja kan Malaysia juga tidak menganggap kita rival. Dia menganggap Singapura lebih layak tuh. Siapa tahu, kan yang membentuk kan media dengan fansnya sendiri kan gitu kan. Yeah. Kalau si Malaysia nganggap saya mah lawan sepadan saya mah Singapura, lawan sepadan saya Thailand ya, itu siapa tahu gitu kan. Nah, kita nganggapnya Malaysia itu sebagai rival abadi lah gitu di daerah Asia Tenggara gitu. Aku Malaysia orang tadi aku. Nah, bisa jadi itu hal yang kayak gitu banyak sebenarnya di antar negara ya, kayak di masalah inilah kalau Pak Jeboto siang tahu, Inggris nganggap musuhnya siapa sih? Argentina bisa, oke. Jerman. Jerman ngakuin nggak kalau itu sebagai musuh? Enggak. Sebenarnya Jerman bukan mengakui, lebih pride lawan Belanda lah daripada sama Inggris. Gitu. Jadi si Jerman mah nggak biasa gitu. Iya, biasa aja. Tapi Inggris kan menganggap Jerman tuh sebagai musuhnya gitu kan. Iya. Tapi kalau Jerman bahkan dari perang kan. Belanda dari tahun 74 dia ngalahin ya, maksudnya si Belanda kalah sama Jerman lah gitu. Dia belum pernah juara dunia kan. Ya gitu. sih. Dari situ gitu kan. Beckenbauer sama Johan Cruyff gitu kan. Gitu. Tuh orang tapi sampai dibuatin lagu kan sama The Business ya. England 5 Germany 1 gitu. Tapi kalau kata orang Jerman kan enggak, saya menganggap itu mah. Gitu. Kalau Argentina Inggris itu memang benar backgroundnya dari background. Taruh selain si Hand of God gitu kan. Tapi ya sebenarnya kalau dari nggak tahu biografinya si Maradona sendiri, begitu dia mencetak gol pakai tangan gitu ya, Hand of God. Sebelumnya tuh kan memang si Argentina sendiri kalah di perang, kalau tahu dulu perang Malvinas gitu ya. Malvinas di Falkland Island gitu sekarang kan. Nah itu pas beberapa tahun selanjutnya Maradona tuh berkata ya itu sebagai balas dendam saya terhadap Inggris yang menang di perang Malvinas gitu kan. Jadi panas itu kan jadi political statement gitu kan. Jadi political statement sama Inggris. Plus dia pun jadi public enemy-nya Inggris gitu. Si Maradona. Oh iya kan si bisnis juga bikin lagu Maradona deh. Maradona you shit. Maradona you shit. By the hand of a God. Sampai ke Argentina 98 lawan Inggris yang Beckham di kartu. Simeone gitu ya. Simeone kan sebagai provokator ya. Oke, Michael Owen masih mudanya aja si Michael Owen. Lawan 98 lah. Carlos Roa tadi gini. Carlos Roa kipernya anjir, kiper Carlos Almeida-nya. Untuk Peter Shilton dengan kiper Nottingham Hampores ya nya. Back nate Roberto Ayala. Bruce Gobler. Nestor Sensini. Nestor Sensini Parmanya itu kan? Parma. Apalah. Kiper eta we kiper anu make baju candy kan abang teh Yandras, Gobler gitu kan. Bruce Grobler kayaknya. Orang Grobler. Skinhead aga deh. Zimbabwe anjir. Aslinya? Zimbabwe. Oh lain lokal. Zimbabwe itu lain orang ya. Lokal Inggris si Bruce. Orang Zimbabwe kalau seingat saya sih bukan orang Inggris ya. Seakan apalah Yandras ya. Yang ngedegungin si McManaman teh.
Ya, Bruce Grobler. Oke. Cing, ada aja. Ada. Peter Shilton, terus Ya. si pelaut kan anjing. Ya. Si anak pelaut tuh. Siman. Si man. Tentang Simon ya, kumisan, stereotype kiper Inggris paling jago tapi Asli. teunaheun ya mah. Iya. Dari bawah. Ya itu rek. Nah, Iya weh. nah. Apa? Rek ke kantor. Rek ke kantor jadi pemain bola jadi gitu. Kumis. Ya, Bener kumis ya. bener, si Dia bapak pakai jas. kantornya, si bapak. Rek Ronaldinho gitu kan terus lah anjing Boy Ando, anjing. ya. 2002-nya itunya 2002. Ya kalau di Amerikanya, derby paling panas kan kita berbicara tentang River Plate dan Boca Juniors. Amerika berarti ngomongin Amerika ini bisa Luas, Amerika Kanada Amerika, Amerika Amerika Latin. Karena masing-masing regional juga punya derbynya Ini masing-masing. udah banyak gitu bisa ya. deh, dan kan tadi banyak. dari ke Eropa ya. Eropa kan belum semuanya. Banyak. Kita belum ke Balkan anjir. Bahkan kalau ngerinya. Rata-rata ya Eropa Timur itu disebutnya tuh apa? Eternal derby. Eternal derby, benar itu. Derby Dan abadi gitu Derby ya. Itu abadi. pasti Setelah antara- USSR-nya digongen Setelah deh. USSR Setelah itu USSR pasti digongen kan. antara- Eternal derby teh Bisa Partizan sama Red Partizan. Star Belgrade. aduh stadiona yang lorong. Ya. Itu teh apa? Oh, Lorongnya Partizan ya. Partizan itu di Maracana kalau sama Maracana di Maracana. Sama jadi pemain bola dinya mah lebih ribu di Indonesia nya ya. Karena ya itu basicnya sendiri ya, ada yang sebelumnya klub-klub yang didirikan oleh militer sendiri gitu kan. Terus ada kalau si Red Star sendiri kan didirikan oleh istilahnya apa ya? Disebut antifasisme di Yugoslavia sendiri gitu. Kalau Partizan sendiri memang dari Partizan of Army gitu, arminya dari si Yugoslavia, yaitu berhubung satu kota ya diderbikan lah gitu, diderbikan. Selain dua-duanya juga memang jago gitu di Serbianya gitu. Terus Jadi ada satu juga- komunis gitu bisa dibilang. bisa dibilang ya seperti itulah. Nah, satu komunis yang satu masih Ya kayak- dari nama kalau Red Star identik dengan apa sih? Iya. Betul. Gitu. Tapi Myanmar. yang nggak bisa Yellow Star Myanmar kita. yang nggak bisa diraih sama Partizan kan juara Champions-nya sendiri. Sekarang Red Star-nya dia pernah juara 92. Itu ya golden age-nya atau golden era-nya dari pemain Yugoslavia gitu. Ada Mihailovic, terus si Prosinecki masih di situ gitu kan. Pecahan USSR. Pecah. Kalau itu bukan pecahan USSR sih. Kalau Yugoslavia sendiri sebenarnya federasi negara sendiri. Dia nanti pecah bisa jadi ke Makedonia Utara, Kosovo, terus si Montenegro, Serbia, Kroasia gitu. Itu federasi serikat Yugoslavia. Jadi Yugoslavia mah Yugoslavia aja dulu Yugoslavia mah. ya, Yugoslavia itu berarti kan Slavia Selatan lah misalnya orang-orang Slavia Selatan ya orang-orang itu gitu. Terlepas dari itu musuhnya itu nanti kalau di antar negara sendiri itu bisa Kroasia pasti guntrangnya sama orang Serbia. Oh, Serbia. Serbia. Ya, ada si Yugoslavia teh sama apa tadi tuh? Ya, Serbianya. Ya kalau Yugoslavia sendiri kan dia terbagi-bagi, terpecah lah tahun 92 tuh. Karena taruhlah kalau misalnya itu bukan diprakarsai ya. Banyak yang bilang ya kalau si Yugoslavia pecah itu gara-gara kejadian di Maksimir Stadion. Itu kalau misalnya ada ingat Pak Eca atau Pak Jebo yang tendangan Si Boban. Tendangan Boban itu kan dia main di Zagreb ya, kalau saya di Dinamo Zagreb Iya. kalau saya. Dia itu lawan Partizan atau kalau salah tuh. Nah, ya. Yang ditendang itu kan sebenarnya kalau bicara etnis ya, si Boban sendiri etnis Kroat. Ini tendang tuh polisi ya kalau salah. Ya. Polisi etnis antara Serbia kalau salah itu. Dari situ kan yang memicu kericuhan di Maksimir gitu ya. Nah dari situ dibawa lagi nanti ke masalah perang Yugoslavia gitu. Jadi perang antar etnis itu mah di situ. Jadi Yugoslavia itu dipecah dibelahkan teh. Cenah, Anggar ti US Canada, United States Canada. Cenama ya itu pemicunya itu dari kejadian Maksimir itu. Yang jadi apa dijadiin plakatnya di stadionnya teh ada Ya, Maksimir apalah. Stadion itu Boban lagi nendang. Nah, Lagi nendangnya dijadiin sebuah Nyarenya Boban euy. Boban Boban Ilannya. Juvenir Boban. Bener bener lah itu Vonimir Boban. Padahal dia salah satu bintang lah di Yugoslavianya. Nah, ya. Soalnya kalau 91 92 kalau 92 si Yugoslavia masih ada aja ya, bisa jadi yang juara Eropa tuh bukan Denmark. Karena si Denmark sendiri menggantikan Yugoslavia yang harus cabut dari Karena perang gitu. iya, Belum stabil negaranya. malah jadi 98. juara 92. Iya.
Oh, 98 mah Kalau 98. 98 dia udah jadi sudah masih Yugoslavia 98 juga masalah. Hanya tim sepak bolanya kalau tapi kan Kroasia udah pisah. Iya benar, Kroasia sendiri si jadi Dapur Sukernya. ya, Dapur Suker. Dapur Dapur Suker pun ya tim Bubar. Yugo, sebenarnya tim Yugo dulunya kan. Gitu, tim Yugoslavia sebelum dia berpindah ke Kroasia. Bayangnya Boban, Yugoslavia. baru Prosinecki. Iya benar. Robert Jarni. Robert Jarni, Jadi kayak si Yugoslavia, USSR eta mun teu dibubarkeun mah juara eta teh. Bisa. Ya. Bisa jadi juara. Tahun 88 USSR udah final lawan Belanda. Gitu kan. Untungnya Van Basten Taken. deh. Aduh, Van Nonton Basten. dulu, Jeung pemain ayeuna anu jadi anu ngahedem kan main di Liga Indonesia. Udah hulit. betul. Eta anjir nonton pisan final tuh sampai beki lah gitu ka 88 ya. nah Trio ya sampai Belanda, sampai Trio Belanda jadi di nggak Milan ngahar tuh. pisan gitu eta ka Trimas Ketir eta gitu maksudnya si Rizkar, Frank Rijkaard, si Hulit Van sama Basten, Basten. Hulit. Basten palingnya stylish lah. Ngeri lah pokoknya. di negara untuk karena di si Belanda itu. Ya, Belanda. Belanda. Istilahnya kan Belanda saha gitu kan. USSR lawan Soviet tahun 88 juara dia di Jerman pula. Oh di Jerman Di ya, Jerman, Belanda ya. di Jerman yang Iya. notabene itu mah bener lah ya Bener rival kan? ya Dia ngangkat rivalitas. piala di Olympia Stadion Munchen maksudnya. Ini kebayang itu kan si Rizkar tiru masketirnya sampai yang masuk ke AC Milan jadinya teh. Ya, masuk. Dulu pernah lihat mah Hulit sama Kapten Belgia Erik Gerrard. Rijkaard, ya. Di dia Karena PSV ya, PSV. PSV lawan Persib di sini. Di pangku Karena lah, banyak yang di pangku tahu tuh, kan. tiga orang ini kayaknya tiga trio Belanda ini dari Ajax, padahal yang Robert Gullit tuh nggak pernah ada di Ajax gitu ya. itu teh. Nggak pernah. Oh, Kalau Gullit Rijkaard ya. sama Van Basten memang dari Ajax, tapi Iya, kalau iya. si Ruud Gullit sendiri PSV. PSV Eindhoven. Wikipedia ya Gitu. mengulang ya kalau saya era 90 lah olah menurutnya itu 94 lah saya mah 80 pertama ya, nonton Piala 94. Dunia Zaman Brazil ya. Zaman Asli, Brazil. zaman TPRI. Bebeto Edi Sofian, motherfucker. Bebeto Edi Sofian dong. Ya. Ya, almarhum kayaknya. Sa Edi Sofian. Di Sofian tuh apa ya? nggak tahu ah Scouting itu tuh sebenarnya Edi Sofian Primavera. Nah. Anjir, eta bener. Terbaik eta. jika kita berbicara Italia lah Oke. olah ya itu Italia yang paling panas gitu ya paling ngeri tuh dari mana sih sebenarnya di luar misalkan Juve Inter AC Milan Derby de Italia teh Juve Inter ya? Ya, Juve Derby de Inter. Italia. Kalau derby Turin, derby della apa namanya? Derby della Mole kalau saya Jadi Della Mole ya Della Mole teh Juve Torino. Juve Torino Derby della Rosa. Derby della Madonnina teh. Derby della Madonnina teh Inter Milan sama AC Milan. Itu apalagi ya? Salernitana apa ya? Oh yang Catania yang Polisida itu derby Itu bukan? derby Sisilia kalau salah tuh. Derby Sisilia, ya. Catania lawan Catania sama Mafia unggul. Cagliari kalau salah apa gitu. Ya, Italia derby. Selatannya itu Ya, banyak. daerah banyaknya mafia lah gitu. Messina katanya, Cagliari itu banyak. Cuman yang paling di Italia sendiri yang paling edan sebenarnya kalau saya lihat ya, nggak tahu pada tahu atau enggak, mungkin antara Brescia sama Atalanta sebenarnya. Oh yang Kalau paling saya- itu deh. Iya, karena dua-duanya kota industri, kota working class gitu ya. Dua-duanya sebenarnya jarang beraksi di Serie A gitu ya. Cuman kalau ngelihat dari si kebencian antara dua supporternya sendiri ya Atalanta sama Brescia. Brescia. Sebagai Jadi, ultrasnya, garis sebagai kerasnya. orang-orang Bergamaschi sama orang-orang Bresciano cina. Hmm. Sebenarnya beda sebelahan kalau itu kotanya tuh. Itu tuh ada di kota satelit Milan gitu. Mereka tuh nganggapnya Milan sebagai musuh utamanya, padahal antara ini nih dua-dua ini yang saling bermusuhan gitu. Sampai dia buatin tifonya, sampai buatin nama-nama apa namanya, nama-nama bukan melecehkannya, nama-nama penghinaan juga. Mereka kayaknya lebih edan ini deh kayaknya daripada yang lain gitu ya. Bagi sekarang Brescia baru naik lagi, terus Atalanta juga ada ya. Menurut saya sih itu sih. Tapi mungkin nggak semua orang tahu ya, cuman Iya. yang banyak tahu ya banyak tahu mungkin ya Inter Milan, Inter sama AC Milan, Juve sama Inter. Berarti Inter lah yang banyak musuhnya ya berarti. Padahal kalau Juve sendiri orang-orang Fiorentina justru nganggap Juve sebagai tim klub musuh. Iya ya, saya Fiorentina ya. Fiorentina semenjak Roberto Baggio pindah ke Juventus, itu makin benci lah orang-orang Firenze.
Oke. Gitu. Ininya. Italia banyak lah, banyak ininya. Kalau misalnya masalah ideologi politikal, ya siapa yang nggak tahu lah antara Lazio sama Livorno. Oh, benar. Lazio Livorno, atau enggak Lazio Roma sendiri gitu. Itu sih. Si Lazio Itu memang- politikal banget lah sebenarnya ya. Derbynya Sangat tuh politikal. nama derby satu kota lagi kan. dan Ah, hanya iya, Italia betul. itu nggak bisa dihilangin gitu dari sisi Tapi politik masa inti, lalu nah gitunya. Bo, ada satu intinya, Apa? nggak dibenturin sama federasi. Kadang kan ada yang dibenturin sama federasi di Kayak negara Zimbabwe. di negara antah berantah. Buat naikin rating biasanya. Gitu. Sebenarnya kan harusnya itu jadiin penyemangat ya, sebenarnya penyemangat biar kita lebih apa ya, bukan mendominasi, lebih hebat dari tim musuh kita ya, cuma dengan positive way lah harusnya. Gitu. Ya, itu mah bumbu-bumbu lah yang kayak gitu mas sebenarnya. Nah Lazio ya ada pengen tahu nih. Dia mah benar-benar tariknya melebar. Lazio sama Roma. Lazio Roma setahu saya tuh Lazio 1900 ya. Berdiri 1900, Roma baru 1927. Kalau 1927. Si Lazio sendiri katanya dulu mau digabungin sama tim buatan dari si Roma. Jadi Roma itu dibentuk untuk menggabungkan klub-klub dari kota Roma. Cuman Lazio yang menolak. Gitu, selain ada backingan dari Il Duce, siapa? Si Benito Mussolini. Ya, Mussolini. Ya, malah dijadiin alat kan, sebenarnya dijadiin alat politiknya dia ya, itu kan. Ya sering berjalannya waktu ya sejarah yang jawabnya lah. Jadi siapa yang salah antara si Mussolini mendukung Lazio, orang-orang Roma yang didukung orang-orang ya working class atau enggak yang leftist sebetulnya orang-orang kiri, orang ini ultranasionalisnya itu sampai sekarang juga dibawa gitu kan, dibawa sampai sekarang semangatnya itu, malah sekarang terakhir di Lazio ada cucu apa cicit gitu ya, cicitnya dari Mussolini main di Lazio, malah saya cuma pengen main bola, itu mah urusan masa lalu lah gitu, masa lalu, walaupun ayah saya atau enggak si kakek saya itu politisi, tapi ya saya mah pure pengen main bola. Tapi kan orang-orang Roma mungkin anjir dah ini mah anak dari ex diktator gitu ya, pasti Pukul beda ratanya gitu. Masih ada lahnya, masih ngungkit Misalnya kan kalau lihat si Lazio tuh ya, si ultrasnya gitu kan bikin tiponya tuh kan ya, kerajaan gitu. Ya, jadi para prajurit gitu. Ya. Nah, itu tuh korelasinya kumaha tuh. Jadi kayak prajurit jadi wah kayak perang pakai apa sih? Yang bikin naon sih karena nanti lagi karena gini ya, ngetren teh. kalau Korea ternyata segante manuk ya. Korea sendiri kan mereka kan diafiliasikan gitu ya, diafiliasikan atau diidentikan dengan kedekatan si Mussolini sebagai pemegang si Lazio gitu ya. Jadi ya meureun kagoknya dan we gitu meureun. Ya udah, saya juga memang ada yang berpikiran sama dengan Mussolini yang ultranasionalis, yang sekalian. Ya kalau misalnya masalah militer ya sekarang kalau dari sistem si fasisme sendiri ya dia kan mengutamakan militer gitu. Ya. Gitu ya. Jadi ya mungkin diaplikasikanlah ke dalam si tipe mereka gitu. Gitu sih kayak. Kalau pendapat saya sih gitu. Tapi kalau pesan-pesan politik mungkin orang Italia yang lebih ngerti gitu yang mana yang baik untuk negaranya. Kalau kita kan lihat dari luar ya gitu, apakah itu bagus atau enggak terkait masalah imigran yang datang ke itu kan mungkin yang paling kontra ya mungkin orang Lazio gitu ya, orang Lazio yang nggak menerima imigran. Tapi kalau untuk dibalik lagi ke Roma mungkin dia menerima refugees welcome gitu. Sampai Che Guevara-nya masih di Roma masih ada ya Che Roma Guevara ya, di beberapa si banner-bannernya beberapa supporter banyak sih yang megang bukan megang sih, pakai lah. Ini kenapa sih ikon si apa pakai rata-rata si Che Guevara selalu ada di left and tribun right. gitu. Left and right. You turn right. Cuman kalau misalnya kita 50 lihat meter turn your left. belok kiri langsung kayak gini kan ya. Pakai Waze. Sebenarnya kalau misalnya kita lihatnya dari segi bukan simbol ya, sosok gitu ya, sosok Che Guevara sendiri ginilah. Che Guevara yang setahu Pak Jebo sama Pak Eca, dia orang mana? Orang Kuba. Bukan. Tahunya orang Kuba. Bukan. Kalau nggak salah orang Argentina gitu. Orang Argentina dia suka bola banget si Che teh. Dia orang Argentina, betul. Orang Argentina, dia sebagai sekolah antara apa ya, perawat atau mungkin orang medis lah, sekolah medis lah gitu ya. Nah dia tuh melakukan perjalanan dari Argentina ke daerah utara tuh
ngelewatin Chile, terus ke Bolivia, nah sampai ke Guatemala. Nah, di sepanjang perjalanan itu dia ngelihat, oh ternyata imperialisme tuh gini ya. Jadi ya penjajahan atas suatu negara lah gitu ya. Oh gini ya. Saya mau ngerubah dong. Saya mau ngerubah itulah, dia balik lagi ke Argentina, dia masuk lagi ke Guatemala, dia ngebantuin presiden di sana Joseph Arbenz kalau salah. Dia di situ ngebantuin Joseph Arbenz, tapi ya tetap Joseph Arbenz kehajar sama Amerika juga lah. Nah gitu. Ya. Di situ dia, oh saya nggak suka nih sama itu. Ketakutan. Saya nggak suka sama penjajahan atas itu. Mereka ke Meksiko, ketemu sama Raul Castro sama Fidel Castro. Nah di situ dia bukan memimpin ya, kayaknya bersekongkol untuk gimana caranya kita bisa menjatuhkan kediktatoran Fulgencio Batista dulu di Kuba. Nah, di Kuba masih berafiliasi dengan Amerika berarti ya. Sekarang kan itu paling dekat bisa. Betul, Amerika kan paling malas ke kiri teh. Sebenarnya Kuba tuh dulu dipimpin sama USSR hancur kan? Batista gara-gara ya mereka terlalu kediktatoran plus didukung sama Amerika juga. Nah, Fidel Castro yang nanti beberapa tahun kedepannya bakal jadi cult hero-nya orang-orang Kuba, ya dibantu sama Che Guevara. Gitu. Bahkan setelah berhasil perang gerilyanya di Kuba, Fidel Castro naik, terus si Che Guevara itu dijadiin menteri dan sebagainya lah. Dan dia langsung melakukan diplomasi ke negara-negara ketiga, termasuk Indonesia juga pernah didatangi. Gitu. Lebih-lebihnya sih di Kongo di Afrika dia banyak membebaskan atau ngasih doktrin bahwa penjajahan itu ya nggak baik lah untuk imperialisnya dihajarnya. Ya imperialis, ya anti imperialisme banget lah gitu. Nah mungkin yang saya tangkap dari beberapa supporter yang megang atau menampilkan Che Guevara itu sebagai sosok panutan ya mungkin ya saya nggak mau ditindas lah gitu. Ya. Saya dapat itu. Jadi beberapa ya mungkin supporter yang beraliran kiri atau misalnya itu ya pasti mengidolakan ya Che Guevara. Kadang ada banner kan, bah ini Fidel Castro. Salah. Masalah hampir saru. Oh isi nate ungat nate gitu. Maksudnya kan pada Fidel Castro kan. Fidel Castro serutu ya pakai serutu gitu. Nah, ini Che Guevara, Fidel Castro jadi ada kebalik gitu. Kadang gitu. Ernesto Che Guevara teh keturunan Irlandia juga gitu ya. Oh ada keturunan juga. Ernesto Guevara Lynch. Nah Lynch itu marga dari Irlandia. Itu dari bapaknya. Jadi semangat ke rebelannya udah ada. Ada ya. Jadi dulu teh Che Guevara teh pernah kuliah di Stikes berarti lah ya. Mungkin ya. Ya jadi akhirnya jadi medis mungkin. Jadi lihat perang di mana-mana itu mungkin ya yang jiwa ini imperialisme sih dia lebih anti imperialisme. Akhirnya diadopsi lah sama supporter bola yang memang ya melihat sosok Che Guevara ini pejuang anti imperialis. Masih pakai sosok Che Guevara di sepak bola paling Livorno terus Palermo juga kadang pernah. San Pauli ya jelas. San Pauli mah sampai Bob Marley ya. Marseille juga pernah. Asal semangatnya untuk anti penindasan ya mungkin ya saya mah oke aja lah. Kalau masalah ideologi ya itu mah selama masih di dalam pikiran kita belum dipraktekkan ya bebas aja gitu mau kemana mau kiri kan terserah lah itu. Gitu sih. Che Guevara akhirnya masih di derbynya. Derby itu masih menyangkut jadi nyambungnya kesana kesini. Maksudnya kan dari sejarah juga gitu kan. Terus dari yang supporter yang suka maksudnya bawa banner itu kan nggak sembarangan bawa gitu. Ya bener akhirnya jadi. Nih saya bawa Fidel Castro tapi fotonya Che Guevara. Nah iya presiden Kuba teh Fidel Castro. Jadi akhirnya kita juga tahu apa yang kita lakukan teh di riset dulu lah ya minimal lah ya sedikit informasi dulu aja bahwa kita ngebentangin banner ini teh tahu gitu asal mulanya apa, gitu. Jangan karena ditanya ada keren gitu nya. Tapi memang keren sih gitu ya. Udah pakai baret kan keren gitu nya. Karena dia mau ieu mah keren we ayeuna duka apa. Nah jadi biar tapi habis sareng tim itu tim luar negeri anu 50 juta kilometer. Nah ya kayak kita berbicara lagi derby ya. Boleh. Lagi jadi kesana kemarin ya. Betul. Saya pengen tahu ya di balik Celtic dan Rangers itu kan sektarian ya. Dimana memang ini katanya ada sangat panas sekali ya. Dimana misalkan Aeca orang Celtic, saya orang mana
Rangers misalkan ya, nggak boleh kerja mun ketahuan aja kerja. Sempat saya Pakai pernah kuda dengar itu didinya Lone Ranger. Ya, doela filmnya. Lone Ranger aduh. Oh iya Jeung kamu Little Missy. orang dionya cenah sampai seperti itulah gitu, Ya, sampai benar fanatik buta ternyata di sana juga bisa cerita Agamanya? akarnya gitu, Akar dari perseteruan Old Firm Derby gitu. Nah, Old Firm Derby. Dan kenapa namanya jadi Old Firm Derby gitu? Karena telah berlangsung sejak 1800-an ya. Derby itu tuh jadi ya disebutnya ya dari orang-orang tua we mah gitu. Derby old gitu, old firm ya, firm itu bisa disebut masa perusahaan lah ya. Ya memang terus Celtic sama si Rangers sendiri memang dari tahun 1800-an dia udah ada. 1888, 1887 itu udah ada yang jadi apa ya? Jadi trigger utamanya untuk si itu karena pertama gini, kalau si Rangers ada duluan di sana, dia bukan didirikan ya, dia itu memang didirikan ya sama, kalau tahu itu Orange Order. Orange Order itu orang-orang loyalis kerajaan lah, orang-orang loyalis kerajaan yang pro terhadap United Kingdom. Atau istilahnya mah ya loyal terhadap raja atau ratu di Inggris. Itu orang-orang Rangers, orang Orange Order. Plus lagi kalau misalnya Celtic sendiri dibentuk sama imigran-imigran Irlandia yang ada di kota Glasgow, gitu. Dia berada di situ, yang dimana kalau misalnya orang-orang loyalis sendiri itu banyaknya orang-orang Protestan, kemudian orang-orang Celtic sendiri, bukan orang Celtic, orang-orang Irlandia yang ada di Glasgow sendiri membawa agama Katoliknya sendiri. Nah, sedangkan Protestan dan Katolik kan mungkin nggak tahu ya kalau terkait terkait si lebih mendalam terkait pemicu utamanya ya. Kalau untuk yang saya dapatkan masalah Katolik sendiri, memang patronnya orang-orang Irlandia seperti saya bilang sebelumnya itu di Saint Patrick ya, di Saint Patricknya sendiri. Saint Patrick benar-benar murni orang-orang Katolik. Nah, di sini terjadi ibaratnya kecemburuan lah gitu ya, karena orang-orang imigran di sana ya sebagai kayak seperti bukan hama, sebagai yang bukan mengotori juga ya, mengotori kota ya, karena orang-orang Rangers kan rata-rata orang-orang asli Glasgow-nya lah gitu, orang asli Glasgow, sedangkan ini orang pendatang. Dia bikin klub, bisa taruhlah dia bisa ngalahin si Rangers dari zaman dulu, walaupun sekarang pemegang juara liga terbanyak tetap di Rangers sih sebenarnya. Cuman sektarian ini yang selain sektarian perbedaan agama, mereka juga kalau orang-orang Irlandia itu dia ingin lepas dari kerajaan Inggris. Oh, Irlandia tuh dari Great Britain. Nah, sebenarnya kalau Irlandianya sendiri sudah lepas dari United Kingdom. Irlandia Utara. Irlandia Utara dia masih tetap masuk ke United Kingdom. Kan itu ya, mulai konflik itu ya. Konfliknya di situ Zombie. Dolores O'Riordan. Nah, aduh, almarhumnya si Ece. Kenapa? Dolores. Karena kalau misalnya nanti menarik lagi nih Pak Jebo atau Pak Eca, kalau misalnya Irlandia sendiri kan ini satu pulau nih ya, pulau Irlandia. Di atas itu ada Irlandia Utara. Irlandia Utara itu dia dipegang sama Inggris. Yang disebut sebenarnya Northern Ireland. Dari situlah sebenarnya di perbatasannya sendiri, dia itu masih banyak yang pingin kenapa sih Irlandia nggak jadi satu United Ireland gitu. Ya. Nah di situ kenapa di daerah perbatasan itu taruh Derry gitu ya, Derry City. Orang-orang Derry City itu dia ada di wilayah Irlandia Utara. Cuman dia banyak basis masanya itu dia pengen Irlandia itu bersatu. Nah di situ kalau Pak Jebo tahu orangnya, namanya pemain bola lah, namanya James McLean. Dengar nggak? Ya. Dia orang yang nggak pernah mau pakai topi. Red Poppy yang gambar merah itu, yang peringatan terhadap veteran-veteran Inggris lah ya. Itu bunga itu bunga topi. Tapi veteran Inggris. Dia nggak mau pakai itu. Kenapa? Karena dia orang Derry. Kalau orang Derry banyak di perbatasan itu yang dulunya itu bukan dibantain ya. Jajah lah ya. Istilahnya mah, kok kalau kamu gabung sama Inggris ayo, tapi kalau misalnya nggak mau ya udah pergi aja ke Irlandia. Itu orang-orang saudara-saudaranya, bapaknya atau misalnya saudara-saudaranya banyak yang terhajar lah sama tentara-tentara Inggris. Nah, itulah kenapa Irlandia Utara sama Irlandia kadang bisa jadi derby juga. Terus kalau misalnya orang Inggris tuh nyebut kota Derry ya London Derry. Tapi kalau orang-orang Irlandia nyebut Derry ya Derry City. Pride of Derry. Mau saya mah gitu.
Itu dari situ. Tapi kalau misalnya ke Celtic lagi, balik ke Celtic, masalah dia ingin gabung dengan kerajaan, dia nggak mau, dia pengen ngebebasin si Irlandia jadi United Ireland, dia nggak mau ada penindasan dari kerajaan. Nah, itu dia semangatnya itu. Sedangkan kalau si orang-orang Rangers ya dia namanya loyalis ya, dia loyal terhadap si ratu. Dia nggak mau si United Kingdom itu jadi terpecah jadi udah Irlandia jadi dia pengen si Irlandia Utara itu jadi bagian. Makanya disebut orang-orang Ulster lah, orang-orang provinsi Irlandia yang keambil bagian oleh orang-orang Inggris itu. Pantesan si Rangers itu suka bawa bendera itu kan ya? Bendera yang ada tangan gini nih kalau tuh. Nah itu ya Province of Ulster gitu. Gitu. Katanya emang maksudnya dari ya itu dari Great Britain gitu kan. Benderanya kan Great Britain, Union Jack. Union Jack itu tuh kan dari istilah dari beberapa negara. Kalau sebenarnya gini, kalau kita balikin lagi Great Britain sendiri kan ya Britania Raya gitu. Britania Raya itu tidak termasuk Irlandia harusnya. Oh, tidak termasuk. Ya, kalau GBR itu ya Great Britain aja gitu. United Kingdom ya United itu persatuan kingdom, persatuan raja-raja. Rajanya kerajaan Inggris, kerajaan Skotlandia, kerajaan Wales. Udah. Dan kalau Irlandia kan nggak ada kerajaan sebenarnya kan, gitu. Sebenarnya United Kingdom. Jadi si ini mah ingin banget si Irlandia itu bergabung dengan mereka seperti itu. Ya, itu kan dulu juga sempat gabung, cuman kan orang-orang Irlandia orang-orang rebelnya, orang-orang yang nggak mau ditindas. Dia nggak mau, saya nggak mau gabung sama itu. Saya pengen ya justru si Irlandia Utara sana. Makanya ada slogan kalau orang-orang Irlandia itu apa? Britain's leave Ireland kalau nggak salah tuh. Pokoknya hey Britain, keluarlah dari orang Irlandia. Dia nggak disebut orang British gitu. Si Irlandia nggak mau ya. Nah, jadi si Union Jack itu kan gitu, Union Jack ya, warnanya gitu. Ada dari bendera Skotlandia, ya maksudnya dari panji-panjinya Skotlandia, terus ada panjinya dari si Inggris, England gitu kan, dari England gitu. Itu kan pernah kita bahas sebelumnya tuh Pak Ica di St. John Cross di apa namanya? Warna biru. Di podcast kemarin kita pernah bahas tuh masalah dari si Union Jack itu terdiri dari St. Andrew Cross, silangnya si Skotlandia, St. George Cross dari yang orang Englandnya, kemudian satu lagi di St. Patrick sebenarnya. Nah, St. Patrick itu dia ngambil dari si Irlandia Utara. Karena Irlandia sendiri ya patronnya St. Patrick. Gitu. Berarti kalau di Olimpiade nih, kan suka ada. Jadi beda kan? Union Jack. Ya. Mereka pakai Union Jack, tapi si Irlandia dia sendiri aja. Kecuali Irlandia Utara lah ya. Kecuali Irlandia Utara. Karena kalau memang apa ya namanya bukan perjanjian ya, memang si pendaftarannya sendiri untuk IOC sendiri International Olympic Committee itu kalau nggak salah si Great Britain sendiri diwakili oleh si GBR itu, Great Britain sendiri. Jadi kalau Irlandia sendiri. Lain M2R gitu ya atau Brigade GBR langsung. Jadi Irlandia itu pulau. Di sini ada pulau ya yang terpisah. Bukan terpisah, jadi bagian. Itu Irlandia Utara yang diambil sama yang bergabung bersama barudak Great Britain ya. Timor lah. Soalnya saya lihat benar kita Irlandia Utara mah Irlandia tapi ikut Liga Skotlandia si Celtic itu kumaha gitu kan. Jadi bingung gitu ya. Dari Liga Irlandia nggak ada liga kalau Liga Irlandia ada Shamrock Rovers itu dari Irlandia. Shamrock Rovers, Bohemian juga dari Dublin juga kan. Tapi ikut ke enggak, kalau dia punya liga sendiri. Irlandia Utara dia punya sendiri, Irlandia juga sendiri. Keren Bohemian oke ikut ke si itu. Dari situ dia ikutan ke Irlandia kalau salah. Karena dia posisinya ada di Irlandia Utara. Tapi dia ikut ke Liga Irlandia. Ikut ke Liga Irlandia. Si Bohemian tuh pernah dengar ikut ke Scotland. Kalau Bohemian masuk ke Irlandia dia, karena dia Dublin Derby justru. Dublin Derby sama Shamrock Rovers. Ada St. Patrick Athletic. Banyak sebenarnya kalau Irlandia. Lumayan lah gitu. Aira. Kalau Billy Boys itu Rangers. Tapi ada itu ceritanya. Nah, itu ada juga ceritanya. Ceritanya si Billy Boys itu baru datang kan Rangers. Julukan si Rangers itu kan Billy Boys ya. Billy Boys itu diambil dari kata William of Orange. William of Orange itu raja Inggris zaman dulu yang kalau sejarah singkatnya lah ya, dia ngebantai orang-orang Katolik di Scotland. Si Billy Boys ini. Makanya kenapa disebut ya We Are the Billy Boys. Yes. Saya orang-orang Billy itu kan ya William tuh kan disebut Billy-Billynya. William of Orange itu Billy Boys. Kami orang William.
Saya taunya di film ini apa? Billy the Kid. Bukan. Peaky Blinders. Pikir ya. Ada itu Billy Boy ya nyanyi itu. Nah, kalau Billy Boy itu chance yang sering dinyanyiin sama Rangers. Oh. Hulo, benar. We are the Billy Boys. Ya. Nah, itu teh sebenarnya penghinaan terhadap orang-orang Katolik. Karena di akhir baitnya itu ya saya yang membantai orang-orang kalian. Adanya panjang lebarnya ngobrol derby. Iya. Ya Dewa si Derby. Derby potato. Yang dia juga punya derby derby kentang. Ya, derby potato. Lawan dari Citato. Lagi cari musuh. Cari musuh. Kemarin yang Kitela cabut aja. Kitela cabut. Tegiat senakan supporter teh. Terus sama Potato, Citato tadi aku derby. Waktu juga levelnya terus aduh. Tapi ya derby potatonya support ya. Local pride ya. Derby potato. Buat teman-teman yang mau apa? Pesan udah ada di itu belum di Instagram market, bisa. Ada link. Di Instagramnya derby @potato. Langsung. Nih. Coba dulu baru bicara. Nah, coba dulu Jadi tonggokan ngobrol lah, jadi nyoba heula. Coba ngobrol nih nya. Ini teh rasanya rasa sapi pang rock. Nah, kita sedikit lanjut lagi nih. Ketika kemarin final Euro Italia Inggris itu orang-orang Irlandia tuh malah mendukung si Italia ya. Karena mungkin ya itu tadi menurutnya nggak suka aku Inggris momen ya gitu mungkin namanya. Atau memang ada kedekatan Italia sama Irlandia ada nggak? Kayaknya mah kalau yang saya tangkap tuh kayaknya nggak ada ya? Dia sama Italia. Ya mungkin karena memang dia nggak suka sama Inggris mencapai final jadi ya daripada mereka harus juara dan kita merana gitunya, mendingan kita dukung yang lain aja gitu untuk supportnya. Paling cara-cara kayak gitu kan banyak juga sebenarnya. Kalau kita nggak mau ngelihat tim ini juara, kita dukung orang lainnya lah. Gitu sama kayak kejadian kayak waktu Lazio Roma juga kan, yang mau juaranya itu kalau nggak salah si siapa namanya, Inter atau Juve gitu ya. Nah jadi ya mending dukung orang lainnya aja gitu daripada harus dia yang harus juara gitu. Si tim rival yang harus gitu. Juaranya. Lebih ke situ sih kalau saya tangkap. Tapi kalau misalnya untuk rivalitas si Inggris sama Italia sendiri, yang sepengetahuan saya ya itu tragedi Heysel atau tragedi Heysel 85 antara Liverpool sama Juve ya Liverpool-Juve. Ya beberapa puluh orang itu yang meninggal. Iya, benar. Itu makanya semenjak kejadian itu ya efek buat si Liverpoolnya sendiri, dia nggak bisa main di Eropa. Oh iya benar. Terus seberapa orang meninggal? 30 berapa? 30. Kasih Albert nanya. Seharusnya 30 sekian lah meninggal. Banyaknya juga orang-orang Italia gitu ya. Makanya dia sampai orang-orang Italia juga nyebut English animals gitu. English animals ya. Karena memang sebenarnya itu karena stadionnya juga tidak memadai. Terus si laganya juga laga bergengsi gitu ya. Penontonnya juga pada beringas gitu. Pada beringas, nggak ada sekat pembatas. Ya semenjak itu kan adain standing terus juga dihilangkan seluruh stadion di Eropa lah, dunia. Terus Inggris juga di ban, nggak boleh main di Eropa. Nah itu bakal jadiin musuh baru bukan musuh baru ya, musuh lama tapi baru tuh ini kan. Karena Everton juga kan pas lagi antara juara atau juara apa gitu ya, dia harusnya berhak main ke Eropa, malah jadi nggak boleh main gara-gara Inggris di ban. Gitu. Gara-gara kejadian. Bukan dari si muncul lah ya hooligan sama ultras gitu. 85 kan era-era fase hooliganisme tingkat tinggi lah ya. Itu sih kalau saya sih mungkin triggernya dari situ, mungkin nggak ada juga mungkin sebelum-sebelumnya, cuman kemungkinan si perseteruan Inggris sama Italia dari situ sih, dari klub. Soalnya kalau dari level timnasnya sendiri apa ya? Nggak terlalu ini kan, nggak terlalu kelihatan lah gitu dia rivalitasnya. Itu kalau Italia dia sama Spanyol gitu. Kalau enggak Italia sama mungkin sama Kroasia gitu. Karena dia tetangga gitu, tetanggaan gitu. Italia sama apa Albania atau kalau sama Inggris itu rasanya jarang sih gitu. Inggris sendiri mungkin lawan terberatnya atau enggak historical rivalry-nya sama Scotland. Sama Scotland dia sendiri justru. Justru waktu si Scotland menang 1-0 antara di Wembley atau di
di Ibrox itu atau di Hamden itu sampai apa namanya invasi gitu kan ke lapangan gitu sampai ngerayain kalau sih ya kita menang lawan pusat lah gitu kan. Ya kan lawan karena Skotlandia mungkin ya di bawah Inggrisnya gitu di bawah. Kok Inggris sama Turki Inggris Turki kalau misalkan kan ada Galatasaray tuh. Pas MU ke Galatasaray kan sampai kalau Galatasaray itu sendiri ya musuhnya sama tim Inggris banyak ya. Setahu saya tuh Leeds, MU, Leeds. Terus si Arsenal juga pernah kalau salah. Karena emang orang-orang Turki bener resep gerlut gerlut. Pas kebenaran deh jeung ulah legeg dia nya, jeung negara nu legeg teh. Cing ngetes ieu meureun cenah holigan teh mungkin ada ke sana ya. Berarti teh ieu holigan. Itu kan derby antar negara gitu ya, antar klub negara. Tapi kalau misalnya di kotanya sendiri justru banyak kan, di Istanbul sendiri ada Fenerbahce, Besiktas. Terus yang terbaru ada Basaksehir, Istanbul Basaksehir itunya yang baru-baru. Ya yang historikalnya tetap yang dilihatnya hanya Fenerbahce gitu. Galatasaray Fenerbahce. Biru kuning sama biru merah. Eropa, Turki Eropa sama Turki Asia gitu. Oh, ya perbatasan. Karena distrik Galata sendiri ada di wilayah Eropa dan Fenerbahce ada di wilayah Asia. Asia, betul. Ya, working class sama blue collar dan white collar, gitu-gitulah gitu. Itu mana yang orang klub miskin, klub kaya, ya di situlah. Jadi misal kalau lihat di YouTube-nya juga, misal kalau meledak gitunya si peperangan antar dua klub itu kayak lihat di Liga Indonesia aja. Batu kan bus teh batu. Pemain kan sampai padahal kan tahun 2022 modern 2020 di sana kan modern ada apa namanya si away section gitu ya maksudnya. Nah, itu yang disediain gitu. Ya, itu lebih bagus lah gitu. Kalau di kita kan away section nggak ada gitu. Kayak lebar gitu ya. Yang di Indonesia belum diterapin ya aja? Iya. Kalau itu bagus gitu kan, kan jadi bisa menghadiri gitu. Itu sih kalau saya. Belum nyampe kayaknya. Belum nyampe karena kita kan bisa disebut tertinggal lah. Ya cari aman. Cari aman dan kamu ribet. Tong ribet. Aman. Jadi salah bagus rusuh deui karek nyalahkeun. Dibilang dewasa ya, sin dewasa juga pusing oke itunya. Belum dewasa. Supporter belum dewasa. Ya sama di luar negeri kayaknya. Sama, ya budakeun kan lah sama gitu misalnya ketemu musuh mah ada gimana beda gairahnya. Beda, apalagi nyangkut klub gitu kan. Kadang yang satu kota mah tuh lebih enak itunya masalah ribut atau itu. Dengan lambang di dada ini saya melihat ya kan punya jersey West Ham di Canio. Ya memang fans dari di Canio. Jersey West Ham udah dijual tuh. Udah dijual. Enggak sih. Kalau West Ham sendiri ya saya seneng koleksi jersey ya sebenarnya seneng koleksi jersey dapat kebetulan yang di Canio. Terus kalau misalnya terus ada Dr. Martens juga ya unik lah gitu kan. Di sepak bola Dr. Martens cuma beberapa klub aja yang bisa dapat sponsor Dr. Martens gitu ya. Terus West Ham terus ada Degen sama apa gitu kan ya culture lah gitu. Terus ya udah nggak ada juga kebetulan dapat si name set di Canio plus di Canio juga memang sebelumnya juga memang ex pemain Celtic gitu ya jadi ya suka aja gitu suka tapi kalau misalnya nanti jauh ke ideologi ya itu mah beda jauh lah gitu maksudnya saya emang nggak ngelihat dari sosok itu jadi saya ngeliat di Canio orang yang unik ya sebenarnya waktu di Sheffield juga dia pernah ngedorong wasit terus pas di West Ham juga malah dia jadi fair play gitu kan iya benar ya gitu jadi lebih lihat sosoknya aja ya begitu nanti ke Lazio malah dia jadi menjadi lagi gitu ya malah dia sampai balik dia bikin hail shake juga lah gitu kan nah, itu mah bebas aja itu sosok aja lah gitu itu sih sama dengan sosok Morrissey yang kagumi enggak kagumi yang gaya fotonya sambil ngegendong anak pengiriman banget gitu ya tapi kalau menurut saya ya cuman melihat sosoknya aja ya karyanya ya gitu ya lumayan lah kalau sempat kontroversi kemarin-kemarin kan Didi Kempotnya Inggris ya kalau itu Didi Kempotnya Inggris Godfather of Broken Heart ini Godfather sebenarnya Morrissey ini Didi Kempot kalau disamain sama di kita karya-karyanya bagus lah ya. Karyanya bagus. Kalau orang-orang galau tinggal dengerin lagu-lagu Morrissey juga pasti pada ada yang nepuk pundak ke inti namanya dengerin lagu teh ada yang nepuk pundak ke pada lagu teh kalem aya urang tah jiga kieu mana teh Morrissey sendiri kan sebenarnya dia fans sama MU ya MU saya aja nggak suka MU gitu MU West Ham doi mah sebenarnya doi itu apa sih itu kan kadang South London gitu kan South London Pride gitu sih
bingung jadinya nyaet. Ya cuman lihat dari karya suka, ya nggak usah fanatik saya suka sama ini jadi kudu jadi ikut ikut kan juga gitu kan. Jadi kita kan kadang suka gini, ketika menyukai satu sosoknya kita juga ikut apa yang dia suka, sampai mungkin ada yang ke ideologi politiknya juga ada kan yang seperti itu. Ya kadang kan juga teh ini, tapi padahal yang suka kan betul. Ya banyak yang kayak gitu. Kok kamu teh suka si sosok A, tapi kan sosok A teh punya ideologi seperti itu, sementara punya ideologi seperti ini. Mungkin Oma lihatnya fair aja, suka sama karyanya suka aja. Karya, suka orangnya, suka karakter bermainnya juga kan. Kadang dia ex pemain yang saya sukai juga gitu kan. Klubnya juga lumayan kita suka, ya apa sih bisa bebas lah sebenarnya, bebas berekspresi gitu ya. Kalau masalah dia ideologinya ini ya kita mah kembali lagi ke tadi Pak Jebo. Pokoknya selama ideologi itu masih ada di otak kita dan belum dipraktekkan mah ya sah-sah aja, bebas gitu tuh. Ya, kamu mau ke kiri ke kanan bebas kemana-mana asal tidak merugikan. Ya benar. Why not gitu kan. Juga bisa kan paling kesel sih ke Ariel gitu kan. Ariel lah, video aja dipakai kayak gitu terus ya. Entahnya nyawanya. Ya. Lumayan lah ya, bonus atau. Bener, sampai ke Ariel ya sama 3GP-nya. Jadi kayak Ariel ya favorit pisan gitu. Saya kayak video gitu kan. Sekarang di OP. Dia mau kali suai gitu. Bukan mah pecang gitu nya. Pecang kopi maung. Yang terakhirnya ya. Boleh. Gimana ada yang Spanyol lah, kita agak ke Spanyol nih tentang kembali ke Spanyol ya. Katalan. Barcelona lah ya, dimana memang nggak terlalu eksis apa yang terjadi di negara-negara lain lah gitu. Nggak bisa ceritain nggak tentang si Katalan ini gitu. Kenapa dia ingin merdeka akhirnya dari Spanyol, terus rivalitas Barcelona sama Madrid, ceritain nggak sih? Gini, kalau masalah Katalan ya, orang-orang Catalonia, sebenarnya dia kan kalau tarik ke sejarah ke belakangnya sendiri, dari mulai sistem kerajaannya lah, mereka kan ada di sebelah timur sebenarnya, sebelah timur Spanyol. Dia lebih dekat perbatasan ke Prancis. Saya nggak tahu antara kalau saya tidak salah itu dia ada di bawah kekuasaan kerajaan Aragon kalau salah. Aragon. Jadi setelah ada unifying si seluruh kerajaan Spanyol sama seluruh kerajaan Spanyol dia bersatu, orang-orang Katalan itu salah satu yang menolak, sama seperti orang-orang Basque di utara. Orang-orang Basque itu orang Bilbao, orang-orang Baskonia lah, orang-orang Basko. Jadi semangatnya antara orang-orang Katalan sama orang-orang Basque itu semangat tidak sama. Kembali lagi, dia tidak ingin dijajah sama kerajaan gitu. Terus masuk ke era perang sipil Spanyol 1930-an lah. Orang-orang Katalan itu salah satu orang-orang yang menolak fasisme Franco, orang-orang Franco. Jadi orang Franco yang ada basisnya loyalis kerajaan ya, loyalis kerajaan di Spanyol, dia tuh nggak mau dia tunduk ke fasismenya Franco. Sama kayak orang-orang Basque. Nah, perjuangan terbesar, perjuangan paling besar di Spanyol itu yang nggak mau ditaklukkan itu ya orang-orang Katalan sama orang-orang Basque. Makanya sampai di perang sipil pun yang paling susah dikalahkan ya orang-orang Katalan, walaupun nanti jadinya tuh jadi pernah jadi berbentuk republik. Republiknya jadi dia tidak bergantung pada raja, ya. Tapi dikembalikan lagi oleh Franco menjadi kerajaan lagi sampai sekarang gitu. Makanya semangat itu emang nggak mau, pokoknya mah bung dijajah ke raja lah itu main nama sampai sekarang. Makanya dibawa ke semangat sepak bola, dia masuk ke orang-orang Barcelona. Nah, Barcelona berarti disebut sebagai political statement juga ya sebenarnya. Political statement bahwa orang-orang Barcelona tidak mau tunduk sama orang-orang Madrid, di mana direpresentasikan oleh Real Madrid gitu. Kalau pandangan saya seperti itu, sama kayak orang-orang Basque, dia nentuin political statementnya apa sih? Saya nggak mau pakai orang-orang di luar dari orang-orang Basque. Dia pakai prinsip ada namanya Cantera ya. Cantera itu policy atau kebijakan orang-orang Athletic Bilbao. Dia nggak mau pakai orang-orang yang di luar dari orang Basque. Jadi sebut aja kalau misalnya Fernando Llorente, nah orang Iker
Iker Muniain itu kan orang-orang basket yang dididik sama sepak bola lokal untuk main di timnasnya orang-orang basket ya Bilbao. Dia lebih pride main di Bilbao. Gitu. Walaupun si derbynya sendiri kalau misalnya derby basket ya ada juga nanti derby basketnya gitu. Cuman kalau misalnya udah main di basket ya tetap orang main di basket orang bawa nama daerah loh sama orang-orang Katalan pun. Soalnya kalau misalnya orang Katalan dibuatin si timnas basket sama timnas basket sama Bilbao, ya Spanyol juga kadang bisa kalah loh. Gitu. Pemain-pemain juga bisa kalah. Tapi sama si Espanyol ini, si Barcelona kan satu ini ya? Derby Barcelonia disebutnya tuh ya. Itu memang satu daerah di daerah Barcelona ya. Orang-orang mereka juga sama, nggak mau, maksudnya sama lah ketika Katalan ini memisahkan diri, sama si Espanyol juga seperti itu. Kalau dari sejarahnya sendiri, orang Espanyol ini dibuat sama orang-orang yang pro kerajaan ya, kalau nggak salah tuh. Gitu. Iya, jadi ya sekarang dari nama aja, nama panjangnya Espanyol apa sih? Nggak tahu. Real Espanyol. Ya, kalau ada nama Real, ya berarti tunduk dengan kerajaan kan? Coba tuh bandingin kalau si Athletic Bilbao sama Barcelona, ada nama Real nggak? Nah. Oh, yang Real itu biasanya nama Real itu ya semacam stempel lah. Real Zaragoza, Real Zaragoza, Real Betis, ya. Gitu. Real Madrid. Kalau di yang masih bukan berontak, yang masih semangat untuk nggak mau tunduk ya, kalau dari wilayah utara ada orang-orang Celta Vigo, orang-orang Galicia Deportivo, terus orang-orang di selatan Sevilla ada, kan di bawah Sevilla ada Real Betis juga sih sebenarnya. Cuman di daerah Barcelona sendiri, Barcelonanya Valencia juga kan, Valencia itu komunitas sendiri ya, Comunidad de Valenciana gitu. Dia punya derby sendiri juga, derby Valencia sama Villarreal, atau enggak sama si apa namanya tuh yang ada yang itu teh, bukan Getafe, ada yang gambarnya tuh si kelawar juga lah, kayak Valencia gitu, kayak Valencia juga. Itu derbynya antara itu gitu. Tapi Spanyol mah nggak terlalu panas ya, bisa disebut. Kalau misalnya semakin didiamkan gitu ya, taruhlah kayak kemarin ada yang Barcelona sampai dia bikin referendum, sampai dia harus diliburkan dulu gitu ya, diliburkan. Benar. Nah kalau misalnya referendumnya sebenarnya kalau hasilnya sendiri kan sebenarnya ingin pisah kan, ingin pisah, tapi dibuat sedemikian rupa bahwa dia tuh pada nggak mau pisah. Sama lah kayak kemarin Scotland, mau keluar dari UK. Itu permainan politik. Jadi brisket kan? Brexit. Brisket tuh suka lapar wae dah ikut aja. Brisket tuh. Gitu. Daging. Brexit. Katalan. Kalau di kita juga Brexit kan Brebes exit ya nyawa. Kemarin tinggi lutur jadi apa itu Brebes exit. Oh nya nggak ikut turnya nya. Kadang tenggorokan. Batuk. Red card. Tapi memang Spanyol memang nggak terlalu nggak tahu, entah medianya yang tidak menggoreng si Karena isu sensitif lah, kayak isu itu kayaknya lebih sensitif banget sih itu, misalnya sama media juga. Sensitif banget kalau misalnya masalah Katalan independence movement apalah gitu. Jadi si Barcelona mah sebagai political football club, disebut political football club ya memang harusnya disebut bisa sih sebenarnya. Karena dia yang bisa ngelawan hegemoni Real Madrid. Iya. Gitu. Kata buana si Messi itu orang Katalan ternyata. Tapi orang-orang Barcelona biasanya udah pride pisannya ke klubnya tuh ya, kecuali yang tercoreng sama Luis Figo menurutnya yang pindah ya. Karena bukan orang Katalan juga ya. Oh iya, orang Portugal gitu kan. Yang bener lain lokal gitu. Si bos gue ya. Coba si Safi gitu kan. Ya, coba si Safi, si Puyol, Puyol. Anjir, Durdar wes kan. Durdar gelap itu. Ya, kalau orang Madrid juga siapa gitu kan. Madrid mah banyak beli pemain. Ya. Pemain oke gitu kan. Tapi ada nggak tim ya yang memang benar-benar mengharamkan si pemain klub kita ke klub rival? Just banyak pisan. Soalnya banyak nih rivalitas teh. Dulu apa sekarang? Sekarang lah. Kalau sekarang kan banyak tercebar. Juventus ada Edgar David ke Inter. Apalagi Inter sama Milan, eta mah bolak-balik we pemain teh gitu kan. Kalau yang sekarang apa sih yang memang masih menjaga menjaga marwahnya lah, menjaga Bilbao lah. Bilbao. Bilbao pun kan hanya menerima pemain keturunan basket.
Dia nggak boleh nerima orang yang bukan pernah hidup dan berketurunan ya, walaupun dari darah atau nggak pernah tinggal atau lahir di Basque, itu baru boleh bisa main di Bilbao. Coba cek orang-orangnya. Ngerinya maksudnya teh harus bener-bener pride daerah saya itu gitu. pride of Basque. Saya sih yang masih megang ya Bilbao sih. Tapi kalau Celtic sama Rangers ada, sempat ada. Kalau dulu perpindahan. dari tahun 8 sebelum tahun 80-an itu nggak boleh tuh si orang orang Katolik dia ke orang Rangers, orang si Celtic itu nggak boleh. Semenjak ada si kasus Mo Johnston dulu ada, Maurice Johnston, nah itu dia pindah tuh dari Celtic ke Rangers. Nah itu jadi polemik lah sebenarnya. Polemik banget itu, zaman dulu tuh itu. Dan di si supporter yang dulu klub dia akhirnya dibenci dan mungkin dia juga dapat penolakan dari klub lainnya. Dari klub ketika dia pindahnya. Wah, Dan sebenarnya diharamkan ya nggak boleh. Sebenarnya ada Ecclesian ke Persib gitu, Chelsea atau haram sebenarnya. Chelsea sama Derby. Gitu. Berarti kita juga bisanya nganggap rival teh saha. Nganggap derby gitu jeung Chelsea can pagi oge. Ayo cuk itu teh saha cenah klub di mana ya teh. Bos kalau ini juga derby ya. Jeung tadi Pak Tato kan. Jeung Citato. Jeung Citato teh saha maneh cenah. Kamu jeung kita lama geus mundurkan diri kita lama. Ajar saya orang karek-karek apa itu. Saya musuh maneh cenah. Teuing ya di dieu jeung aku mau anggap musuh. Nah, untuk pertemuan kali ini ada Nyanya. Tapi nanti ada segmen 3-nya, enggak apa-apanya. Maksudnya kita bisa ngundang lagi ya. Masalahnya belum kelar sih, masih banyak sih. Masih banyak sebenarnya mah, teman. Kita lebih ke ngerucut ke tentang derby lah. Kalau waktu pas awal kan semiotika ya maksudnya. Di bawah simbol lah ya. Belum derby Romero kayak kan ada derby Romero. Terpaksa aku mencintai. Serina ya. Iya, tapi balem wae. Yang ke Serina tapi balem wae. Ongko seri. Garing nih wae. Nah, kumaha ya pendapatnya itu motong-motong kan. Kalau ada pertanyaan mah nanti tinggal di komen ya, di komen. Sharing lah ya. Sharing. Jadi kan itu motong-motong kan. Aman. Kalau mau ngajak ngobrol lagi. Kemarin karek diajar kata Tantowi Yahya. Jadi kita memang di sini juga nggak menjadikan bahwa kita lebih tahu ya, cuman kita memberikan sedikit informasi. Tapi kalau ada yang misalkan, oh ini mah yang benernya, ya silakan di komen. Kalau ada koreksi juga mangga dikoreksi. Ini mah sepengetahuan saya yang pernah saya baca, pernah saya ketahui, pernah saya tonton. Ya seperti itu kurang lebihnya. Siapa tahu bisa jadi ilmu buat betul. Ya. Kita mah sharing di sini sih. Kita mah sharing kan. Sharing ya. Ngobrol-ngobrol si waktu. Kalau ada yang ya itu ada kolom komentar, kalian bebas lah komen di sana. Tapi lebih yang apa ya? Lebih yang memang jadi jatuhnya sharing, bukan menjatuhkan seperti apa ya gitu ya. Nah, gitu. Cukup ke Jebo aja menjatuhkan. Oke ya untuk episode kali ini aja. Terima kasih pisan waktunya ya. Sehat selalu Jos. Mantap, banyak. Iya bener kan ensiklopedia berjalan ya. Sepak bolanya. Jadi itu ya istilahnya the one and only kade ya. Living legend lah jadi. Benar, udah nggak ada lagi baru dah saha. Ya, tapi kan akhirnya anak-anak juga membangun. Yugoslavia tahun 80 misalnya 88 gitu. Pemainnya sawae pasti apa? Dejan Anthony. Dejan Anthony kayaknya. Oh dia juga pemain. Dia tuh mantan 9. Yang Dejan dulu Sepik oke. Tapi si Dejan tuh memang salah satu squad. Squad juara apa dia 90. Mantak mentalnya kuatnya saya tanya. Di Indonesia, mantak mental kuat ketika digendek-gendek dia itu tiis apa aja sih naik macam senjata sih Surabaya kan itu. Ke Surabaya. Ya. Nanti kita sambung lagi di beberapa episode, nanti kita undang lagi. Pasti banyak. Wah, banyak pisan. Banyak yang minta, nanti pas di podcast gitu. Masalahnya kita kan ada derby, terus masuk lagi ke ranah sosial dan politik, terus masuk ke mana ya? Jadi lihat lah sepak bola. Kultur juga ya, maksudnya di kultur dari sepak bola gitu, dari ranah derbynya, terus ranah politiknya banyak. Dan ini masih banyak yang belum tersampaikan. Masih bisa berkembang ya. Masih berkembang gitu. Episode kali ini saya Jebo, saya Sion, Sambrob. Sudah. Bye bye. Selalu berjumpa, berdansa bersamanya,